pengungsian buat setiap kami. Bersabarlah hai jiwaku, tenanglah, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu ada, Yesus selalu setia. Kolong langit ini Tuhan yang setia selain Engkau Yesus. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang kasih-Nya besar selain kasih-Mu terhadap setiap kami Tuhan.
layak disembah, layak ditinggikan, layak dielu-elukan. Karena tidak ada yang lain yang lebih pantas untuk dipuji, ditinggikan. Maka untuk kesekian kalinya ya Bapa, Engkau ditinggikan, dimuliakan. Kepadamu kami mengucap syukur. Inilah anak-anak-Mu, anggota keluarga kerajaan Allah, yang Engkau panggil bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kebaikan-Mu. Kami semua sesungguhnya tidak pantas, tetapi oleh kasih karunia-Mu Engkau panggil, Engkau basuh oleh darah-Mu penebus kami yang kudus, dan Engkau panggil kami untuk melayani Engkau, mengasihi Engkau, menjadi anak-anak kerajaan. Inilah Tuhan, biarlah kami menikmati akan saat-saat seperti ini, menikmati suasana persekutuan bersama dengan Engkau sebagai orang tua kami, sebagai kakak rohani kami, sebagai yang sulung di antara semua saudara-saudara yang kudus. Dan inilah jemaat kepunyaan-Mu, keluarga-Mu, menghadap kehadirat-Mu Tuhan, untuk mendengarkan akan isi hati-Mu. Kuduskan, sucikan, sehingga kami memahami, kami mengerti akan isi hati-Mu. Seraya mengucap syukur kepadamu, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dari apa yang tertulis di dalam kitab suci. Engkau Roh Kudus yang mengajari kami akan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Amin. 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 Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu ucap syukur kepada Bapak segala Bapak, orang tua segala orang tua. Itulah Tuhan kita, ya Aba, ya Bapa, panggilannya secara akrab. Dan untuk kesekian kalinya ada Bapak yang jadi orang tua kita kekal, tetapi juga ada brotherhood atau persaudaraan, di mana bukan hanya ada hubungan antara orang tua dengan anak, tetapi juga pada saat ini mau dibukakan mengenai satu relasi yang selain orang tua anak, juga ada relasi kakak adik, brotherhood. Sampai kemudian ada satu wilayah yang sangat berkesan, namanya adalah Philadelphia di Amerika Serikat, dari kata philia dan adelphos. Philia itu kasih, adelphos itu saudara-saudara, sehingga lalu jadi kata Philadelphia. Itu semua berasal dari kata firman Tuhan tentang pentingnya persaudaraan. Jadi bukan hanya hubungan Tuhan dengan kita selaku orang tua dan anak-anaknya, di mana kita memanggil Dia sebagai Bapak, tetapi juga ada relasi yang begitu penting, persaudaraan. Kejadian pasal 49 ayat yang ke-1 yang mengungkap tentang yang sulung dan yang sulung. Kejadian pasal 49 ayat pertama, siap saudara, sediakan hati ini. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Ini Pak Yakub ini adalah seorang yang pada saat itu sudah melihat tanda-tanda mau dipanggil oleh Tuhan. Dia senior, sudah tua, sudah ada, wah ini sudah waktunya mau dipanggil Tuhan, sehingga kemudian dia panggil anak-anaknya semua saudara untuk berkumpul di sekeliling tempat tidur di mana beliau ini duduk. Jadi waktu mau pesan itu memaksa diri untuk duduk meskipun dengan sisa-sisa tenaga sebelum beliau dipanggil oleh Tuhan. Bapak yang diberi nama baru, yaitu Pak Israel ini. Nah, sesudah anak-anaknya datang saudara, maka yang sebentar lagi mau dipanggil Tuhan ini berkata, yuk kumpul di sini
kuberitahukan, dia mau memberikan informasi yang penting, kuberitahukan kepadamu anak-anakku apa yang akan kamu alami. Jadi menyebut tentang future, tentang masa depan. Karena hidup ini bukan hanya hari ini saja, tetapi ada hal yang sangat penting. Besok bagaimana? Ya harus tahu mau kemana. Bukan hanya berjalan di tempat hari ini, menit ini, jam ini. Begitu juga dengan saudara-saudara dan saya umat masa kini seperti anak-anak yang dipanggil. Ayo ke sini. Akan kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami. Jadi kita pada minggu pagi ini juga sedang diarahkan oleh firman Tuhan untuk bukan hanya peduli kepada pokoknya saya ucap syukur tadi bangun pagi sehat dan urusannya adalah hari ini, itu betul, tetapi juga lebarkan sedikit. Ada extended, diperlebar sedikit mengenai apa yang akan kita tempuh dan kita harus punya gambaran mengenai apa yang kamu akan alami. Saudara-saudara mau mengalami apa? Kita mau alami apa? Ya, akan kamu alami di kemudian hari, tapi konteksnya, bingkainya saudara itu bingkai atau konteks keluarga ya. Ini bapak memanggil anak-anaknya dan ketika kita juga dipanggil oleh bapak untuk ayo berhenti sebentar, lihat ke depan. Kamu mau melangkah kemana? Nah kalau kamu mau melangkah kemana harus ngerti, perhatikan apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jadi ini satu nubuat saudara, satu pengungkapan yang berasal dari firman Tuhan tetapi melalui Bapak Yakub yang sebentar mau diambil Tuhan kembali ke surga itu saudara. Nubuat Yakub ini tentang anak-anaknya berlaku untuk keturunan Israel pada masa itu, orang Israel secara daging, tetapi juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya mengenai masa depan di dalam ruang lingkup keluarga. Jadi kalau yang selama ini sudah cukup puas hanya jadi umat kepunyaan Tuhan, wah jangan harap sampai kepada level itu, karena itu level rumah tangga, pesan seorang bapak kepada anak-anaknya, bukan pesan dari seorang raja, seorang penguasa dari atas tahtanya kepada rakyat. Kalau rakyat kemudian diberi pesan oleh pemerintahnya masih ada jarak saudara, karena ruang lingkupnya dalam konteks yang tidak sedekat, tidak seakrab keluarga ya. Nah anaknya ada 12 plus 1 anak perempuan namanya Dina. Banyak sekali, tidak mungkin diungkap di sini saudara dalam waktu 20 menit. Ambil satu anak saja, yaitu namanya Yehuda, atau dalam bahasa Ibrani aslinya berbunyi Yuda atau Yada yang berarti pujian. Pujian Yada atau Yehuda, anak keempat. Maka saya beri angka 4 saudara. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Ini bicara tentang keperkasaan. Yehuda sudah diplot, sudah ditentukan, digariskan, yaitu menjadi satu sosok perkasa di mana lawan-lawannya akan tersungkur. Karena pada masa lalu kalau tengkuk ditekan, ditaruh di bawah kaki raja yang bertahta, itu raja-raja taklukan yang disuruh untuk kemudian tersungkur, lalu tengkuknya untuk alas kaki dari raja yang menaklukkan. Itu tradisi masa kuno, maka kemudian dipakailah penggambaran seperti itu yang artinya penaklukan. Ya, mana tadi? Yang tadi, ya, belum selesai. Ya, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Jadi saudara-saudaranya yang lain juga akan takluk. Ini keperkasaan Yehuda, saudara. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke satu tempat yang tinggi, naik ke tempat tinggi. Ya, ada binatang yang warnanya coklat yang seringkali pangkalannya, bisnya itu ada di dalam cerung-cerung batu
di atas gunung. Binatang tersebut namanya adalah cougar, cougar, cougar atau puma, saudara. Warnanya coklat krem seperti singa. Ya kalau bahasa sini sukar, kadang ada yang menyebut singa gunung padahal bukan singa, saudara. Nah ini rupanya digambarkan Yehuda itu seperti cougar atau puma. Jadi naik ke tempat tinggi, hai anakku, ia meniarap. Jadi observe, mengawasi di tempat tinggi dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Itu sudah diplot seperti itu, bahwa anak keempat Yada atau Yehuda yang artinya pujian dalam bahasa Ibrani, saudara, sudah diplot seperti itu, yaitu sebagai seorang sosok perkasa serupa puma, ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nah, di sini dahsyat sekali, ternyata dari ke-12 anak laki-laki Yakub itu anak yang keempat yang namanya Yada atau Yehuda ini bukan hanya seperti puma dengan keperkasaannya, tetapi firman Tuhan menetapkan bahwa Yehuda juga akan memegang tampuk kekuasaan sebagai raja. Natan atau ya sebagai raja, saudara. Dan kerajaannya itu bukan kerajaan yang kemudian ada penggusuran, digusur lalu diganti raja lain. Oh tidak, tapi dahsyat sekali, tongkat kerajaan ini bicara tentang otoritas. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Itu sudah ditentukan seperti itu, jadi kekal. Kerajaannya kerajaan kekal, yang memimpin adalah orang Yehuda. Luar biasa. Ini orang mau protes, mau keberatan, tidak bisa mengubahkan ketentuan Tuhan. Kenapa tuh kok Yehuda? Yehuda anaknya siapa? Pak Israel. Kenapa Israel Yahudi? Mau diubah jadi orang gerobokan, orang Purwodadi? Tidak bisa. Sudah ketentuan Tuhan, harus Yada, harus Yehuda, harus yang berarti pujian atau pengagungan. Itu arti Yada atau Yehuda, memegang tampuk kekuasaan raja, dan musuh-musuhnya takluk. Nah, tangkap itu dulu, terus berikutnya lagi. Sekarang kita lihat orang bernama Yehuda, anak keempat dari Pak Yakub atau Pak Israel. Kelakuannya klop atau tidak dengan ketentuan Tuhan. Tadi ketentuannya sangat mulia. Dia akan perkasa seperti puma, seperti cougar, lalu pangkalannya ada di atas gunung, musuh-musuhnya takluk dan memegang tampuk kekuasaan selama-lamanya. Tapi begitu dilihat, saudara, Alkitab tidak menutup-nutupi. Alkitab jujur sekali. Siapa? Bagaimana kelakuannya Yehuda, anak keempat dari Yakub ini? Saudara, bisa disebut sebagai memalukan atau aib, amoral, tidak bermoral, ya. Ya, dia ada anak kecil-kecil di sini, tidak saya perjelas, pokoknya bapak ini menginginkan sesuatu dari kelaki-lakiannya, terus jalan-jalan, dia ngerti pangkalannya yang dicari, biasanya duduk-duduk pakai ini yang menyolok atau apa, saudara, lalu cirinya lain, ya dandanannya sudah memberi kode. Duduknya biasanya di pintu gerbang, lah itu keluyurannya ke situ. Jadi bapak ini nakal, ya, namanya Pak Yehuda, keluyuran ke situ. Yehuda melihat, disangkanya dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Jadi tandanya kalau ditutup cuma kelihatan ininya, yaitulah pelacur, ya. Tandanya begitu, menutup mukanya. Itu perempuan sundal, tandanya ayat 16. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu. Jadi nyegati orang di pinggir jalan serta berkata, mari aku mau menghampiri engkau. Sudah dihaluskan bahasanya, mari saya mau butuh sesuatu itu dihaluskan, mau menghampiri engkau. Itu kalimat dalam Alkitab di Perjanjian Lama biasanya pakai kata itu, tapi artinya memang lebih dalam, saudara yang dewasa tahu.
Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Loh kok enggak tahu karena apa? Cuma kelihatan ininya. Di masker itu sudah ada sejak dulu tapi bentuknya kan selendang saudara ya. Ia tidak tahu itu menantunya sendiri. Karena kepingin punya anak kok enggak juga muncul anaknya, maka Tamar ini saudara dia menyamar memang sebagai orang yang tidak baik itu. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Jadi saya diberi imbalan apa kalau saya berikan menurut kemauan Bapak? Jika engkau menghampiri aku, lalu Pak Yehuda menjawab, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing. Jadi bayarannya itu seekor mbek. Lah saya tidak tahu daerah sini harganya berapa. Kambing kan bermacam-macam, ada yang coklat, ada yang belang, ada yang polos. Saya awam soal gitu saudara, entah berapa juta itu. Jadi cukup berharga, itu bayarannya untuk si perempuan ini. Saya mau kirim kambing, lah kambingnya enggak dibawa. Sehingga kemudian, lah sudah karena kambingnya enggak dibawa padahal bayarannya pakai kambing, maka dia kasih jaminan bahwa enggak akan lari. Terus apa jaminannya? Saya minta ditinggal di sini barang-barangnya Bapak. Apa itu meterai? Meterai itu cincin yang untuk cap. Zaman dulu meterai atau stempel itu dari cincin. Terus tongkat, rupanya tongkatnya mahal, saudara. Ya. Anak kambing dari dombaku, kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku si kambing. Apa tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu. Jadi kalung, tongkat, terus cincin yang ada capnya. Lalu diberikan semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Terjadi peristiwa yang sangat tidak terpuji, itu termasuk incest. Akibatnya apa? Si menantu itu ya konsif, dia isi saudara ya. Itu ayat yang di bawahnya. Ada laki-lakinya adalah bapak mertua. Terjadilah aib pada orang bernama Yehuda. Batal enggak saudara yang namanya ketentuan Tuhan bahwa yang namanya Yehuda itu ditentukan sebagai sosok perkasa pilihan Tuhan. Tahtanya ada di tempat tinggi, gambarannya adalah di gunung dan menekan, menaklukkan musuh-musuh dan punya kedudukan raja selama-lamanya. Batal atau tidak? Kita lihat berikutnya ya. Saudara, pada orang Kristen juga masing-masing tergolong pada salah satu suku Israel itu dan ada hubungannya dengan anak keempat Yehuda. Apa jadinya? Terus lihat. Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Jadi pokoknya orang ini yang saya mau pilih belas kasihan ini, ya jadilah. Perkara dia tercoreng, kelakuannya tidak baik, berdosa. Tapi kalau Tuhan sudah tentukan Yehuda ya Yehuda, saudara. Jadi saudara-saudara dan saya diselamatkan ini, kemudian Tuhan mau kasih apa-apa kepada kita. Oh sungguh-sungguh kita harus menangis dan tersungkur. Tuhan, saya sebenarnya juga tidak pantas. Karena semua adalah kasih karunia, tidak ada dalam firman Tuhan yang namanya dibatalkan. Oh ganti ya suku lain. Yehuda aib, amoral, incest, menantunya sendiri disikat. Emangnya kekurangan perempuan apa? Ya, kok menantunya sendiri disikat sampai apa? Hamil, saudara. Ya, Tuhan tidak batalkan. Karena firman Tuhan katakan apa? Mustahil Tuhan tidak adil. Karena banyak orang yang tidak mengerti akan kedaulatan Tuhan itu mengkritik. Memangnya siapa sih orang sampai mengkritik? Kok enggak dipilih yang itu? Alim loh Tuhan, alim. Kok enggak dipilih itu tenang-tenang saja. Kok yang berdosa yang dipilih? Tuhan Yesus ketika datang dia berkata apa?
Aku bukan mencari orang benar tetapi mencari orang berdosa. Betul saudara? Ya. Itulah kedaulatan Tuhan yang tidak bisa digugat. Dan saudara dan saya, umat kepunyaan Tuhan Yesus, itu dimasukkan dalam jalurnya Yehuda, orang-orang yang tidak pantas. Maka hendaklah air mata kita adalah air mata kerendahan hati, kehancuran hati, karena dilandasi dengan pengakuan, Tuhan sesungguhnya saya keturunan orang yang tidak pantas, tapi Engkau pilih, Engkau selamatkan. Tidak ada saudara yang sungguh-sungguh pantas untuk dipilih. Pemilihan, penyelamatan, karya Tuhan Yesus bukan atas dasar bagaimana kebaikan kita, melainkan karena kemurahannya saja. Itulah kasih karunia. Ya. Amin saudara. Maka setiap orang yang sungguh-sungguh jadi Kristen pasti hancur hati. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Roma 9 ayat 14b. Kenapa kok bukan Yusuf? Tidak ada saudara jalur penyelamatan lewat jalur Yusuf sampai ke juru selamat, tidak ada. Padahal Yusuf yang luar biasa sudah digembleng, dijual jadi budak. Dia jujur sebagai pekerjanya Potifar, digoda tante Potifar, tidak mempan, malah lari. Pakaiannya yang ketinggalan diambil oleh tante Binal ini. Yusufnya lari, malah difitnah, dipenjara, ditempa, jadi raja muda, orang kedua di bawah Firaun. Loh kok bukan itu? Karena pemilihan Tuhan bukan atas dasar pikiran manusia, karena yang hebat, super menurut pengukuran manusia adalah Yusuf. Tapi Tuhan pilih orang tercemar, Yehuda. Juru selamat kita, Tuhan Yesus, lahirnya bukan dari silsilah Yusuf, tapi Yehuda, saudara. Elok bukan? Tidak masuk akal. Maka orang di situ disaring, siapa yang mau jadi Kristen mengerti akan kitab suci ini, banyak yang kemudian nyingkir-nyingkir justru karena sekolah teologi tidak lagi percaya sama Tuhan Yesus. Sekolah Alkitab malah dia minggir, kepintaran pakai ininya, ya. Enggak masuk akal, semua pakai cari masuk akal apa enggak. Kan Yusuf, lah Tuhan itu nyeleneh, neko-neko katanya, lo kok berani mengkritik Tuhan. Kenapa Yehuda? Amoral, incest, bikin hamil menantunya sendiri. Tuhan berkata apa? Aku bermurah hati. Kepada siapa aku bermurah hati, jadilah. Ya, aku berbelas kasihan kepada siapa memang aku mau berbelas kasihan, jadilah. Terus, mari, ya. Tuhan Yesus anak sulung, Ibrani pasal 1 ayat 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ini pula yang membuat banyak orang percaya yang sangat rajin meneliti Alkitab, justru dia yang menyingkir, tidak lagi mau ikut Tuhan Yesus, diselidiki. Ini nyeleneh lagi, mengkritik Tuhan lagi saudara. Katanya anak sulungnya kan Ruben. Lah Yehuda anak keberapa ya? Anak dari Lea berapa orang? Berapa orang anak Lea? Istrinya Yakub, namanya Lea, anaknya berapa? Ada 6. 1 Ruben, terus Simeon, lalu Lewi. Baru yang keempat Yehuda. Lah anak sulungnya Ruben. Tapi Tuhan Yesus secara manusia diturunkan oleh suku Yehuda, suku yang adalah anak nomor 4. Tapi kenapa Tuhan Yesus disebut anak sulung padahal bukan anak Ruben tapi anak Yehuda? Di sini yang kemudian pakai ininya lagi sudah tidak ketemu. Maka semua itu harus diterima dengan kerendahan hati. Tuhan maunya gitu kok. Yang dipilih anak keempat, dia lahir pilih dari keturunan anak keempat, tapi dia disebut anak sulung, padahal anak nomor 4. Mana ada ibu-ibu di sini lahirkan 4 anak, yang nomor 4 namanya anak sulung.
Kan tetangganya bilang ibu sudah, oh wah mungkin dia kurang sesendok, gangguan kejeduk apa, tembok jeduk atau kecelakaan. Anak keempat kok namanya anak sulung. Tapi justru itulah yang diberitakan kitab suci, karena Yehuda anak keempat. Anak pertama adalah Ruben, dari ibu siapa? Lea. Saudara baca Alkitab enggak? Ya, di situ saudara. Ketika ia bawa anaknya yang sulung, maka saudara percaya dengan kerendahan hati, sudah keputusan seaneh apapun oleh Tuhan, orang berdosa kok dipilih, ya biar, saya mau terima keputusan Tuhan. Lu anak keempat kok disebut sulung, sudah saya terima dengan iman, rendah hati. Tuhan aneh enggak apa-apa. Kok ada Bapak, Putra, Roh Kudus satu duduk di sebelah kanan, kok aneh, enggak bisa masuk pikiran, enggak usah dimasukkan pikiran, diterima saja meskipun aneh. Amin saudara, itulah iman. Maka saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa tidak bertobat dan seperti anak kecil, dia tidak bisa diselamatkan masuk kerajaan surga. Karena anak kecil diberitahu seaneh apapun iya, tidak menganalisis sampai rumit, cari bukti-bukti. Tidak bisa saudara dibuktikan pakai akal budi. Ia bawa anak sulungnya ke dunia, yaitu Tuhan Yesus yang adalah keturunan Yehuda anak keempat. Semua malaikat harus menyembah dia karena dia adalah singa Yehuda. Seperti singa, yaitu cougar atau puma yang sarangnya ada di gunung, yang menekan tungkuk musuhnya dan punya tongkat kerajaan apa? Kekal. Maka semua malaikat harus menyembah dia. Maka saudara-saudara seringkali diprovokasi oleh yang tidak suka itu dari mana-mana, yang bikin ceramah di stadion dan di mana-mana. Mesti kan bagian ini ya, yang seringkali diotak-atik ya, bodohnya pemuda Kristen ikut datang ke situ, warga gereja ikut datang cari penyakit apa, tanya-tanya malahan. Begitu suruh baca Alkitab, tidak pernah baca Alkitab, dia tidak ngerti malah diuntel-untel di situ ya. Mana tunjukkan, hai kamu pemuda Kristen, buktinya bahwa Yesus pernah berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Melongo saudara, ketemu enggak bisa jawab. Lah kok berani-beraninya datang ke tempat seminar-seminar seperti itu, padahal enggak pernah baca kitab suci bertahun-tahun, padahal sudah jadi warga gereja, sehingga kemudian diuntel-untel imannya, langsung keluar sudah rontok, enggak lagi ikut Tuhan Yesus. Karena begitu pandainya tamu-tamu yang diundang itu. Lihat, akhir zaman makin dekat. Ada banyak anak-anak Tuhan yang ya diremas-remas imannya, gugur. Tak ngerti isi kitab suci karena cuma ditaruh terus di dalam rumahnya saudara. Alkitab berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Malaikat harus, bukan boleh tidak. Ya, bukan boleh tidak. Syukur nyembah. Enggak nyembah ya enggak apa, bukan, tapi harus, berarti wajib. Malaikat saja nyembah, apalagi kita saudara menyembah siapa? Anaknya yang sulung yang dibawa ke bumi itu, yang caranya datang ke bumi dia harus lahir dari perempuan, dari keturunan anak keempat Yakub, Yehuda, tapi disebut sulung. Aneh ya saudara, malaikat saja nyembah, kok orang Kristen enggak mau nyembah gimana? Berapa kali saudara sempat taruh jidat saudara ke lantai, sembah engkau Tuhan Yesus juru selamatku, tapi duduk seenaknya, kaki jegang, garuk-garuk, Tuhan Yesus saya mau makan, saya ini ya. Tidak ada hormat sama sekali orang Kristen, orang yang terkenang paling malas, tidak mau menyembah juru selamatnya, padahal malaikat-malaikat harus menyembah dia. Makanya malam tahun baru saya ajak, ayo taruh jidat kita di lantai, masuk ke tahun 2022, di waktu-waktu kusuk menyembah juru selamat kita, anak sulung ya. Nanti di waktu-waktu yang spesial lagi, entah malam tahun baru entah apa saudara, saya ajak lagi. Tapi yang di rumah saudara, tutup pintu, sembah dia. Dan bukan seenaknya jegang, apalagi gini ya, garuk-garuk Tuhan Yesus saya mau ke sana. Loh kok seenaknya, malaikat saja nyembah dia saudara. Lihat terus berikutnya, itulah anak sulung.
Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, bukan Ruben, ya, bukan Yusuf, bukan Ruben. Yang sulung sebenarnya Ruben, ya. Tapi yang dipilih Yehuda. Jadikan sulung, dibawa ke bumi, malaikat harus sembah dia, apalagi kita, karena kita apanya malaikat saja menyembah dia, saudara. Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, itu sudah ditentukan dan orang kemudian kaget pada masa penulisan Alkitab, sudah tunduk saja. Seaneh apapun keputusan Tuhan, tunduk saja, begitulah, itu yang sudah jadi dalil, rumus. Ya, jangan mau diubah. Itu ketentuan Tuhan. Terus berikutnya lagi, sebab semua orang yang dipilihnya, Roma 8, dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus dijadikan sebagai anak sulung, saudara, punya adik-adik, maka kemudian kita pun yang mengikut dia dijadikan serupa dengan sang sulung. Ya, saudara, maka saudara-saudara semua, kita yang percaya kepada Kristus itu juga dipanggil serupa dengan yang sulung. Apa istilahnya sulung? Ada seorang yang tidak saya sebut namanya, ya, bagi warisan kok gitu ya. Ya, saya enggak protes katanya. Enggak protes gimana? Saya dengarkan. Ya memang dia yang pegang tanggung jawab yang tertua. Ada sawah, ada rumah ini, terus dibagi. Loh, kok dia banyak sendiri? Lah bagianmu apa? Saya, terus ketawa orang ini. Sawah dijual, uang yang saya terima cuma beberapa ratus ribu. Ya sudah, terima kasih, saya enggak protes, terus diberikan ke keponakannya. Ya sudah, enggak apa-apa. Saya perempuan ngerumangsani karena memang ada tradisi enggak adil. Tapi juga ada alasannya karena yang tertua ini namanya sulung, pegang kepemimpinan untuk ngatur. Sejak kecil sudah harus tanggung jawab untuk menjagai adik-adiknya. Saya ingat dulu pernah jadi anak bungsu, dan yang tidak pernah saya lupa, saya digendongi oleh kakak saya yang sulung pagi. Ayo 5:30 sudah, 5:30 loh, bangun, ditunjukkan itu kabut bagus ya. Aku masih ngantuk, terus ya dia mandikan, diajak mainan, waktunya dia sekolah-sekolah. Terus saya tunggu dia pulang sekolah, itu kakak saya. Terus yang dua juga cinta sama saya, satu Elsana, satunya Elkana, semua sudah diambil Tuhan. Saya cinta kepada mereka, Elsana, Elkana, tapi itu sulung yang sementara. Karena kemudian pergantian tahun baru, istri saya ditelepon, apa? Terus dia beritahu saya, kakakmu sudah diambil Tuhan pas tahun baru. Saya merenung lama sampai bertahun-tahun, kenapa diambilnya tahun baru, lalu baru tahu jawabnya ketika tema ini muncul, saudara, yaitu apa? Tuhan mau kasih paradigma baru. Engkau punya kakak sulung, itu sulung secara daging, urutan kelahiran tapi secara daging di bumi. Kalau saya ambil di tahun baru, artinya engkau harus punya pikiran baru, paradigma baru. Kakakmu sudah diberi tempat yang baru, di tempat tahun yang baru, di hari yang baru. Pikiranmu juga harus baru. Bahwa sesembahanmu yang kamu ikuti adalah yang sulung di antara semua yang sulung, yang paling mulia, seperti cougar, seperti puma. Yang tadi saya jelaskan ada di atas bukit, yang menekan musuh-musuhnya, sang pemenang yang punya tongkat kerajaan. Itulah sulung kepunyaanmu yang melebihi kakakmu. Saya baru ngerti itu, saudara. Sehingga kemudian, oh syukur Tuhan, terima kasih. Engkau sudah ambil orang yang kukasihi, kakakku yang sulung. Supaya aku punya pemikiran baru, tidak terpancang kepada yang sulung secara duniawi. Tapi aku punya seorang kakak yang sulung, yang mulia, penebusku. Dan kemudian yang lebih hebat lagi, saudara, sang adik-adik ini, yang bukan hanya diberi sang sulung, sang adik-adik ini, saudara, karena kakak kita secara rohani kan Tuhan Yesus, ya,
Kita juga dijadikan sebagai gambaran dari anaknya. Kita pun ada gilirannya diangkat jadi anak sulung yang kepada kita dipercayakan warisan lebih daripada sawah, warisan yang lebih daripada rumah. Apa itu warisan? Kerajaan Allah. Itulah arti dari yang sulung, yaitu yang punya kuasa, yang mengatur, yang punya hak wewenang. Itulah sulung. Sulung itu Tuhan Yesus, tapi kita juga diangkat menjadi yang sulung susulan. Sulung susulan, karena dikatakan kita juga menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita adik-adiknya ada gilirannya juga ikut jadi sulung, maka sulungnya ada banyak. Maka judul dari tema khotbah ini adalah yang sulung dan yang sulung. Kepada kita dipercayakan warisan yang bukan sawah, warisan yang bukan rumah, tetapi warisan kekal. Dan kepada kita juga diberikan keperkasaan seperti cougar, seperti puma, yang pangkalannya, base-nya ada di atas gunung dan punya keperkasaan. Maka jangan menyerah kepada kelemahan. Ya, jangan menyerah kepada kelemahan-kelemahan, karena Tuhan punya rencana kita jadi kuat seperti puma. Terus masih ada ayat lagi, pasal 8, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu dibaca bersama-sama menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kita saudara ikut jadi anak sulung di antara semua ciptaan yang lain. Ada warisan yang lebih daripada sawah, yang mana kita berhak, punya hak. Bukan hanya boleh masuk ke surga, tapi surga jadi hak kita. Apa enggak gagah saudara? Itu rencana Tuhan. Tidak banyak orang yang ngerti itu, karena apa? Status kita sudah disulungkan oleh sang sulung yang terlebih dulu, yaitu Tuhan Yesus. Berikut masih ada Ibrani pasal 12 ayat 23-24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung. Sudah ada yang mendahului kita di sana, yang sudah dipanggil, termasuk kakak saya Elsana dan Elkana tadi, saudara, sudah mendahului ke sana. Bukan hanya boleh ke surga, tapi punya hak ke sana. Jemaat anak-anak sulung, namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Percaya saudara? Amin. Tutup mata saudara, mengucap syukur. Oh, kutinggikan ke Allahku melebihi segalanya. Kami tidak pantas seperti Yehuda, bukan karena kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapakku, terima kasih kakakku. Engkau Bapak tapi juga kakak. Bapak rohani bagi kami dan kakak rohani bagi kami. Bukan hanya memberi berkat-berkat kecil, tapi hak waris. Siapa kami engkau jadikan anak-anak sulung ikut Tuhan Yesus. Oh, setiamu nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanmu. Ada kata yang bisa indah
segala pujian dan kemuliaan. Mari saudara bersama-sama ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Inilah Tuhan, kami ucap syukur sebagai keluarga-Mu. Nyata sepanjang hidup, darah-Mu tiada kata lukiskan bagimu segala pujian dan kemuliaan, bersama-sama tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Engkau Bapak rohani kami, tapi juga kakak rohani kami. Syukur, syukur, syukur. Puji nama-Mu, puji nama-Mu. Glory Hosana. Kudus, 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 kudus Engkau. Kudus, kudus. Hosana, 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 Hosana. Puji nama-Mu, puji nama-Mu, puji nama-Mu. Syukur. Baralabata, baralabata, ya baralaba, ya baralaba, ya baralaba, ya baralaba, tikaralaba, ya baso. Kirala barala 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 barala, sembah bagimu, sembah bagimu. Kudus, 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 kudus nama-Mu, kudus nama-Mu. Puji Bapa, jemaat-Mu hendak mengucap syukur adik-adik-Mu ya Tuhan, yang sudah Engkau beri hak warisan atas kerajaan Allah. Bukan hanya diizinkan, tapi punya wewenang. Kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan ini. Kuduskan, sucikan, boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini, dalam nama Tuhan Yesus.
Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepadamu Bapa. Bapa segala Bapa, orang tua kami, kakak rohani kami. Cinta kami bertambah-tambah kepadamu Tuhan. Di minggu pagi yang kudus, berikan senyum kudus yang berasal dari tanganmu, yang menjamah semua jemaat ini. Di deretan sebelah kiri hambamu, di sebelah kanan deretan hambamu. Tidak ada satupun yang luput dari jamahan tanganmu yang berlubang paku. Curahkan kasih-Mu ya Bapa, di dalam nama Bapa di surga. Kasih karunia Sang Putra yang tunggal, yang sulung di antara yang sulung, serta persekutuan dan penyertaan indah dari Roh Kudus pada hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai-Ku. Tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidupku. Selalu memuji kuasa Tuhan lebih besar, menyertai-Ku. Tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segalanya.